Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke-173. Selawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini, insya Allah, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca, akan melanjutkan pemaparan materi yang berkaitan dengan berijtihad memutuskan aktivitas pada pergantian malam dan siang yang merupakan keberlanjutan dari beberapa topik Sabtu pekan lalu. Insya Allah, mudah-mudahan nanti dari apa yang disampaikannya kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan juga hal-hal yang dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk kebaikan tentunya. Ibu bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Monggo Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah yang alhamdulillah ya, sudah tersebar dari pulau paling timur ya, Papua hingga Sumatera, dan di antara itu insya Allah juga terisi ya. Kita telah berada pada episode yang ke-173, masih melanjutkan dari episode-episode sebelumnya tentang bagaimana kita memutuskan ya, atau beristihad memutuskan aktivitas-aktivitas yang bernilai saleh menjadi pilihan-pilihan kita, sehingga dengan pilihan-pilihan itu kita layak dinilai soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istihad ini ya, merupakan hal yang mesti kita lakukan sepanjang kehidupan kita, sepanjang asar kita, dan istihad-istihad yang sama ya, yang menghasilkan pilihan-pilihan amalan yang sama, diantaranya akan menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kita tinggal
melakukannya. Proses istihadnya sudah kita lakukan pada saat kita mengambil keputusan untuk menjadikan amalan apa yang menjadi habit kebiasaan kita. Nah, setelah menjadi habit, maka kita tinggal melakukannya. Ya, proses istihadnya telah selesai, ya, dan kita tinggal menikmati hasil istihad berupa amalan-amalan terbaik. Ya. Khairul amal atwamu. Ya, sebaik-baik amal adalah yang paling mudawamah, yang menjadi kebiasaan. Itulah yang terbaik. Nah, dalam beberapa episode ini kita sudah mengkaji bagaimana kita memilih amalan-amalan pergantian siang ke malam. Ini adalah waktu maghrib. Kemudian beristihad memilih amalan-amalan pada waktu awal malam. Jadi awal malam mulai Isya sampai kurang lebih pukul 10. Kemudian bagaimana kita beristihad, memilih waktu tengah dan akhir malam. Kita sudah bahas pada Sabtu yang lalu. Dan saat ini kita akan beristihad memilih amalan-amalan pada pergantian malam ke siang. Ini disebut juga dengan waktu subuh. Ini saya beri judul menjadi pribadi istimewa pada pergantian malam ke siang, waktu subuh. Ya. Nah, tentu kita bisa menjadi istimewa itu kalau kita hasil istihad kita memilih amalan-amalan atau aktivitas-aktivitas soleh terbaik pada waktu itu. Ya. Jadi waktu subuh itu ya dimulai dari masuknya waktu subuh sampai terbit matahari, ya, sampai syuruk. Ya. Ketika matahari terbit, nah itulah waktu subuh. Ya. Ini adalah waktu yang termasuk istimewa dalam siklus waktu kita. Nah, sedikit mereview dari materi yang lalu, bahwa pada saat ini kita sedang menjalani al-asr, masa di mana kita berada di dunia ini. Nah, selama al-asr ini kita semua melakukan aktivitas selama 24 jam setiap hari. Nah, kualitas pribadi kita ditentukan oleh pilihan-pilihan aktivitas apa yang kita putuskan dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, ada 3 pilihan aktivitas. Aktivitas soleh adalah aktivitas yang bernilai ibadah di hadapan Allah, sehingga akan membawa keberuntungan. Yang kedua, aktivitas lagho, aktivitas yang tidak bermanfaat atau nilai manfaatnya sangat kecil. Dan aktivitas mungkar bernilai negatif, ya, merupakan kebalikan dari aktivitas saleh. Nah, pilihan keputusan yang membawa keuntungan itu sebagaimana disampaikan Allah di dalam Quran surah Al-Asr, ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya. Jadi kita di dalam menjalani al-asr, ya, semua manusia rugi. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beraktivitas saleh, dan berjuang mengajak orang lain beraktivitas saleh juga. Ini kira-kira terjemahan bebas Bapak Ibu sekalian, ya, bukan terjemahan letterlek. Ya. Nah, pergantian siang dan malam ini merupakan waktu yang istimewa.
Jadi mulai waktu subuh sampai syuruk. Ini kali di Jogja belum syuruk, ini sebentar lagi insya Allah. Ya, yang di NTT sudah, ya, yang di Papua sudah. Nah, pergantian malam dan siang ini ternyata banyak sekali amalan-amalan yang istimewa, yang bisa menjadi bagian pilihan penting kita. Yang pertama, di waktu pergantian malam ke siang ini, ada sholat fardu yang namanya sholat subuh. Ini adalah amalan paling penting pada masa ini, pada pergantian malam ke siang. Sholat subuh. Nah, sholat subuh terbaik itu kalau kita lakukan di awal waktu berjamaah di masjid. Jadi bagi yang tidak ada halangan syar'i, ya, maka amalan terpenting adalah sholat subuh berjamaah di awal waktu di masjid. Ini tidak ada amalan yang lebih baik dibandingkan dengan ini pada awal pergantian malam ke siang. Ya. Jadi pada awal waktu subuh itu tidak ada perbuatan atau aktivitas yang lebih baik dibandingkan sholat subuh berjamaah di masjid. Itu adalah ultimate. Ya, kalau kita berhasil memutuskan, mengamalkan, ya, melakukan aktivitas subuh dengan melaksanakan sholat di masjid di awal waktu berjamaah tentunya, maka ini adalah pilihan terbaik. Nah, tentu rangkaiannya kalau kita ke masjid ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah apa qabliyah, ya, ini adalah rangkaiannya yang menambah amalan kita di pergantian malam ke siang itu semakin luar biasa, semakin istimewa. Nah, di samping itu Bapak Ibu sekalian, ada amalan-amalan tambahan, ya, yang juga istimewa. Nah, sebelum sampai ke amalan tambahan yang istimewa, ya, ini perlu kita pahami bahwa pada pergantian malam dan siang ini, ya, jadi sebelum matahari terbit, hormon kortisol masih ada, maaf, hormon melatonin, ya, itu masih ada dalam posisi dia grafiknya menurun. Nanti setelah matahari terbit, dia mendekati nol, dan kemudian di siang hari dia menjadi nol. Nah, melatonin ini ketika dalam grafik menurun, itu bagus untuk kegiatan-kegiatan apa namanya perenungan-perenungan, belajar, ya. Nah, ini adalah waktu yang istimewa, ya. Sehingga setelah sholat subuh ada beberapa amalan istimewa yang itu bisa menjadi pilihan kita. Nah, ini salah satunya, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah saya sampaikan berulang-ulang. Anas ibn Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah tamah tamah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikrullah sampai terbit matahari,
kemudian sholat 2 rakaat duha, maka baginya pahala seperti haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini termasuk Hasan Gharib. Ya. Ada yang mengatakan ya kedudukan hadis ini kurang kuat. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat konteks hadis ini sebenarnya memiliki konteks yang luar biasa. Karena Bapak sekalian, ya, ada hadis lain ya, yang terkait dengan ini. Ya. Nah, ini hadis ya. Mastama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis riwayat Abu Daud. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala. Ini maksudnya masjid, ya. Membaca kitab Allah, Al-Quran, dan saling mempelajarinya, kecuali turun atas mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat, ya, dan dijaga para malaikat. Dan Allah menyebut-nyebut mereka kepada siapa-siapa yang ada di sisinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya waktu subuh hingga syuruk ini bisa kita kelola menjadi waktu untuk pembelajaran umat tentang Al-Quran. Kalau kita bisa menggerakkan umat di waktu subuh ke masjid, kemudian tinggal ya, di situ saling belajar Al-Quran. Saling belajar ini ada yang mengajarkan, ada yang belajar. Jadi di situ ada proses saling belajar. Ini akan menjadi aktivitas yang menurunkan ketenangan dan rahmat. Ini luar biasa. Ya. Jadi ini adalah waktu istimewa untuk pembelajaran umat. Saya kira kita bisa mengembangkan ya, masjid-masjid kita menjadi madrasah umat dengan jam belajar utamanya adalah subuh hingga syuruk. Saya kira lembaga-lembaga pendidikan formal jarang yang mengambil waktu ini. Kalau kita mengambil ya, waktu-waktu ini di mana kita bisa menjadwalkan umat belajar Al-Quran di masjid pada waktu subuh ini, ya, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Nah, menurut saya kita tidak berpikir soal pahala, tetapi kita berpikir bagaimana manfaatnya, maslahatnya bagi umat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita, apalagi yang di Persyarikatan Muhammadiyah, ya, ini kita bisa kembangkan ya masjid-masjid kita makmurkan sehingga masjid itu menjadi madrasah Al-Quran, di mana umat belajar Quran. Mulai dari bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana mengerti bahasa Arab Al-Qur'annya,
Sehingga pada akhirnya umat memiliki kemandirian untuk mengerti Al-Quran secara mandiri, karena ngerti bahasanya. Ini impian ke depan. Mari kita bangun impian umat, ya, termasuk kita di dalamnya, memahami Al-Quran, dan itu tumpuannya kita harapkan masjid sebagai madrasah umat untuk pembelajaran Al-Quran. Menurut saya ini paling penting. Ya. Apalagi nanti kita bisa gabungkan dengan waktu yang lain, ya. Waktu pergantian siang ke malam, maghrib isya, kita sudah bahas sebelumnya. Ini kalau kita jadikan menjadi pengajian bagi apa anak-anak kita, remaja kita. Katakanlah mulai asar maghrib, maghrib isya, ini merupakan jam-jam belajar di madrasah umat yang namanya masjid, di mana kita mengajarkan Al-Quran. Ini hadisnya menurut saya istimewa, yang mestinya ini bisa menjadi solusi bagaimana umat kita itu memahami Al-Quran, sehingga hidupnya itu akan dijiwai oleh Al-Quran. Nah ini, di pergantian malam ke siang, di pergantian siang ke malam, dua-duanya adalah waktu, ya, yang jarang digunakan oleh pendidikan formal kita, dan ini bisa kita ambil, ya, menjadi pendidikan non-formal tetapi terstruktur. Ya. Ya, untuk belajar Al-Quran, untuk membaca sudah ada Iqra. Ya. Untuk bagaimana memahami bahasa Arabnya, ya, kita punya MBBA. Nah, kalau ini bisa menjadi apa? Menjadikan masjid kita sebagai itu promosi. pembelajaran, ya, maka insya Allah, ya, umat ini pelan-pelan akan mendekat ke Quran. Ya, ada pernyataan Ibnul Qayyim yang menarik ini tentang waktu subuh. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, ya, waktu meraih kebaikan yang banyak. Ya. Jadi kalau waktu subuh kita gunakan untuk tidur, ya, ini para ulama mengatakan makruh. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pada pergantian malam siang itu ada aktivitas-aktivitas positif yang kita berani memutuskan mengambil, menjadikan bagian aktivitas kita atau tidak. Ini berdasarkan istihad kita. Yang positif, ya, tadi sudah kita bahas, ya, sholat sunnah fajar, ya, subuh di awal waktu, berjamaah di masjid. Ini amalan istimewa nomor satu. Ya. Sudah kita ambil atau belum? Atau masih biasa sholat subuhnya sendiri, ya, tidak di awal waktu, ya, terlambat, ya, tidak berjamaah, ya, tidak di masjid. Ini pilihan-pilihan keputusan sepenuhnya ada pada diri kita. Ya, kita boleh memilih, ya, memilih. Dan ini kan menjadi amalan-amalan yang kita lakukan setiap subuh, setiap pergantian malam ke siang. Kalau kita berani beristihad, yes, saya adalah orang yang sholat subuh berjamaah di
masjid. Nah, kemudian kita lakukan, kita ulang-ulang. Istihad itu kalau kita ulang-ulang terus-menerus, ya, saat kita beristihad itu masih berada di dalam pikiran sadar kita, ya, di dalam otak sadar kita. Nah, untuk bisa melakukan itu perlu effort yang tinggi. Tapi kalau kita ulang lagi, kita ulang lagi, ya, kita ulang lagi terus-menerus, ya, maka setiap pengulangan akan menimbulkan perubahan di dalam struktur otak kita. Mulai perubahan yang sifatnya fisiologis sampai perubahan yang bersifat anatomis. Nah, kelumpuran anatomis itu ya struktur otak kita memang betul-betul sudah berubah, di mana struktur otak kita ya itu sholat subuh berjamaah di awal waktu ya di dalam struktur otak kita itu sudah dikendalikan oleh otak bawah sadar, oleh pikiran bawah sadar. Nah, ketika pengendaliannya sudah bergeser dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar, maka selanjutnya melakukannya akan terjadi secara otomatis. Tiap subuh, ya, pasti kemudian segera bersiap menuju ke masjid, sholat di masjid, dan seterusnya. Itu berada di dalam pikiran bawah sadar. Nah, dia tidak melakukan kalau ada halangan-halangan yang sifatnya syar'i, sakit, ya, susah bergerak, ya, itu masalah-masalah lain yang menjadi halangan. Berani beristihad, ya, memilih sholat subuh di awal waktu berjamaah di masjid, ya, dan kemudian memperjuangkan. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Ya, tadi luar biasa. Ya. Kalau kita jadikan waktu subuh ini adalah waktu tadarus Al-Quran umat secara jama'i, ya, belajar Quran, ini sesuatu yang istimewa. Kita bisa membaca, bisa taklim, ya, dan iktikaf di masjid sampai duha. Ini juga merupakan amalan istimewa. Nah, kalau ini kita gabung, satu, dua, tiga, ya, sholat, sunnah fajar, subuh, berjamaah di masjid, kemudian iktikaf. Di dalam iktikaf kita tadarus Al-Quran, kita taklim, kita membaca. Nah, kita akan menjadi orang yang istimewa pada saat pergantian malam ke siang. Dan itu sepenuhnya adalah pilihan. Menjadi istimewa atau menjadi biasa-biasa atau menjadi negatif. Nah, ini negatif ini kalau apa? Waktu subuh kita gunakan untuk tidur, itu berarti nilainya negatif. Ya. Kita gunakan untuk perbuatan lahu, sia-sia. Apalagi untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu akan menjadi sangat negatif. Karena hasilnya adalah perbuatan maksiat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, ini bagi Kaspuan saya kira sudah banyak yang mengambil hal positif empat ini. Ya. Tapi bagi yang masih aktif bekerja, mungkin untuk iktikaf di masjid sampai duha ini tidak mudah. Ya. Tapi setidaknya bisa kita jadikan pilihan menjadi aktivitas kita saat libur. Ya. Misalnya liburnya hari Ahad, atau ada tanggal merah sehingga kita tidak bekerja. Ini bisa menjadi pilihan. Ya. Kita melakukan iktikaf di masjid ketika subuh. Jadi iktikaf itu tidak hanya ketika bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan itu kita juga membiasakan beriktikaf. Inilah waktu istimewa, ya, yang kita
dituntunkan, dimotivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan i'tikaf ya di masjid. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, kita punya pilihan. Ya. Kita punya pilihan, pilihannya banyak. Nah, istihad kita memutuskan memilih yang mana. Pilihan kita merupakan positioning diri kita. Ya. Kalau kita memilih yang istimewa, berarti kita memposisikan pada pribadi yang istimewa. Tapi kalau pilihan kita adalah pilihan-pilihan yang negatif, ya, berarti memang disitulah kualitas kita. Mudah-mudahan kita berhasil memilih aktivitas-aktivitas positif tingkat tinggi di waktu pergantian malam ke siang ini, sehingga kita menjadi pribadi yang istimewa. Demikian kiranya Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan perspektif yang berbeda untuk melengkapi kajian kita di pagi ini. Hadanallah yakum ajma'in, nasrun minallah fatihun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.